Halo semuanya, selamat siang. Karena hari ini pukul 10, saya membuat video ini pukul 10 siang. Di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Saya ingin mengklarifikasi tentang channel saya. Channel apa? Channel Info Memet ya. Oke, kenapa saya mau mengklarifikasi? Ada masalahkah atau ada gimana? Oke, sebelum itu kalian subscribe dulu, like, komen sebanyak-banyaknya apa yang ingin kalian, ide kalian apa, siapa tahu aku bisa merevisi atau membuatkan videonya untuk kalian semua. Langsung aja kita masuk ke videonya, let's go. Oke, video kali ini saya akan mengklarifikasi tentang channel ya, channel bukan konten tapi channel YouTube Infomemet. Oke, channel YouTube Infomemet sudah berjalan 1 tahunan. Itu dibuat karena tugas pertama, karena tugas guru saya yang di awal video ini, itu awal banget, itu saya buat disuruh tugas, dan guru saya bilang bahwa kalau kalian yang introvert atau pendiam, kalian harus menjadi konten kreator. Solusinya menjadi konten kreator atau pembicara. Nah, sebab itu waktu itu saya tidak bisa untuk jadi pembicara di depan publik ya kan, atau yang banyak orang, karena itu langsung minder ngedown. Jadi saya belajar konten. Nah, di awal tugas tersebut itu disuruh membuat tentang elektronik. Nah, seperti di sini ya, elektronik. Hanya aku buat semaksimal mungkin, berarti kata kasarnya itu bukan yang paling bagus atau yang lebih bagus di antara youtuber atau konten kreator lain, tapi semaksimal saya sendiri. Oke, konteks maksimal adalah saya sendiri, bukan mensamakan konten kreator. Oke, soalnya kenapa saya berjalan seperti ini, karena ada yang bilang kalau konteks maksimal itu kayak itu aja maksimal, itu aja udah maksimal. Nah, itu yang aku klarifikasi untuk kalian. Oke, tapi sebelum itu nanti kita bahas. Selanjutnya adalah saya berpikir bahwa kalau konten tentang elektronik itu saya tidak jadikan konteks utama. Jadi sebelum nama Infomemet itu saya membuat nama belajar elektronik bersama R dan L, dan nama itu kepanjangan. Dan aku belajar banyak riset dari youtuber terkenal atau youtuber pemula. Kenapa saya milih yang pemula? Nanti ada alasannya. Oke. Jadi sebab itu saya memilih belajar kepada youtuber tersebut, dan saya mendapatkan referensi dari teman saya karena saya sering dipanggil Memet dan nama saya adalah Rahmat. Jadi sebab itu saya memplesetkan nama Rahmat tersebut menjadi Memet ya kan? Dan info adalah informasi yang saya baru dapat dan baru tahu, entah itu pembelajaran dan lain-lain. Oke, nanti semua itu yang kita bahas. Nah, lanjut, saya ingin membuat konten itu dengan pertama itu kayak iseng, kata iseng, kayak ada gini diliput, ada gini diliput, atau di kontenin atau gimana. Dan baru pertama kali itu saya cari-cari informasi dan saya mendapatkan nama channel. Nama channel ada channel YouTube yang meskipun pemula maksudnya, yaitu membuat turnamen kecil-kecilan. Itu saya upload, saya izin dulu, saya upload, apakah boleh saya upload? Akhirnya saya upload, saya deskripsikan ya kan di video saya. Alhamdulillah saya menang dan dikasih weekly diamond pass 2 karena saya MVP. Dan di video tersebut alhamdulillah, terima kasih. Kalau misalnya bang youtuber yang saya maksud, nanti saya cantumkan link YouTube-nya ya kan. Kenapa saya tidak bilang channel YouTube sini, karena takutnya ada masalah apa, karena ini klarifikasinya mendadak ya. Jadi sebab itu saya collab sama bang itu. Collab dalam arti bukan saya yang collab sama dia, tapi saya ingin
mengabadikan video tersebut ke dalam YouTube saya. Siapa tahu ya kan menontonnya channel tersebut bisa mampir ke channel saya, atau penonton saya bisa mampir ke channel tersebut, karena kita sama-sama masih pemula, jadinya kita sering membantu aja. Lanjut, kayak kemarin itu yang video tentang berbuka puasa itu sama temen dan lain-lain, itu kenapa saya buat video itu bukan untuk, kata kasarnya bukan untuk saya itu kepingin membuat konten untuk orang lain lihat. Saya tidak berniat seperti itu. Kenapa saya buat konten tersebut? Karena kalau saya kan konten kreator awal, ya kan? Jadinya saya kepingin membuat video tersebut itu agar saya mengenang video saya. Jadi video saya itu nanti saya tonton sendiri gitu loh, sebagai kenangan. Contohnya perpisahan dan kita bukber sama temanku yang perempuan dan lain-lain. Itu sangat-sangat happy sekali saya. Kenapa ya? Itu tadi nomor HP saya tidak cukup untuk menyimpan, darinya aku mengupload gitu. Mau kalian mau enggak, saya tidak memaksakan, tapi kalau kalian mau tonton silahkan. Lanjut. Nah, terus kita masuk ke masalahnya. Oke, ini memang enggak sebab masalah sih, cuman saya mengatakan dalam masalah ini konteksnya lebih besar dari itu. Maksudnya gimana sih masalah ini? Masalah ini tidak menyenggol siapa-siapa, tidak menyenggol saya atau mau kompor-kompori YouTuber lain atau gimana, atau saya kena pelanggaran dan lain-lain, enggak. Cuman di sini saya anggap masalah karena memang harus diseriusin. Yaitu yang pertama, banyak yang tanya seperti ini. Banyak tanya, konten lu gak jelas. Oke, kita bahas konten lu gak jelas. Kita jawab. Ini komentar ini kata kasarnya ada yang komen di videoku, tapi nggak banyak sih di videoku, cuman ambil konteks teman-temanku yang pernah bilang gak konten lu gak jelas. Oke. Jadi konsep awalnya memang jujur gak jelas. Oke. Gak jelas dalam artinya ini konteksnya itu lebih ke isi videonya. Oke. Waktu itu saya masih bingung buat konteks video gimana. Terus ada YouTuber bilang di kontennya bahwa memang YouTuber pemula itu mengset konsep, mengset kepribadiannya itu apa ya, ciri khasnya itu susah. Jadi sebab itu kalian bebas mau upload game atau dan lain-lain. Oke. Dan di videoku kan ada game, vlog dan mulai setelah animasi itu dibuat, itu aku lebih ke konteks yang aku suka. Oke. Lanjut. Tadi konten gak jelas sudah saya jawab bahwa memang gak jelas. Kalian gak salah yang bilang gak jelas, tapi gak jelas itu kan pas konten yang gak jelas itu gak konsisten dan lain. Memang itu berkecil itu memang saya lihat di konten YouTube lain awal-awalnya suruh bebas, nanti aku suka yang mana, aku buat yang mana gitu nanti jadi ciri khasku, dan akhirnya ketemu ciri khasku ya sesuai dengan channel YouTube gue namanya Info Memet gitu ya. Jadi ya, memberikan informasi yang lebih aktual, detail, atau mengkomentari informasi-informasi yang simpang siur. Oke. Sebab itu sudah jelas bahwa Info Memet adalah informasi terbaru, atau meskipun tidak terbaru, mengkorek informasi-informasi yang ada di media sosial gitu ya. Lanjut, komen yang kedua adalah animasinya patah-patah atau jelek. Oke. Untuk animasi itu jujur juga itu animasinya jelek, dan aku juga berterima kasih yang berkomentar seperti itu. Tapi kita ada dua nih, ada pro dan ada kontra. Oke, di sini saya tidak memilih pro atau kontra. Yang saya maksud adalah
karena dulu pernah ada sebuah kritikus mengkritik, terus dia bilang bahwa kontra gitu ya, gak boleh orang suruh kontra tapi lebih memihak pro, ya kan. Itu aku gak suka ya. Saya juga belajar dari orang tersebut yang bilang bahwa kayak kontra kritik gitu ya, kalau pro ya memihak dong gitu. Jadi gak boleh kritik itu yang memihak ke pro gitu loh. Nah, tapi di sini kalimat ini yang saya tidak suka, yaitu animasinya jelek atau patah-patah. Gini, itu bagus, jelek. Nah, jelek itu ada namanya kejelekan dan menjelekan. Oke. Barang yang bagus itu dijelekkan, berarti orang yang menjelekkan tersebut dia tidak tahu tentang konsep dari sebuah barang tersebut. Tapi kalau barang itu jelek dan dia menjelekkan, ya kan, berarti dia tahu barang tersebut kekurangannya itu seperti apa, gitu loh. Paham gak sih? Jadi kalau memang barang itu jelek, barang itu kata kasarnya ya tidak layak, orang mengkritik atau orang menjelekkan, berarti dia tuh tahu apa sih yang kurang, betul nggak? Nah seperti itu, dia tahu bahwa animasiku jelek. Nah, animasiku jelek itu banyak hal, aku lihat sendiri banyak hal. Cuman aku ingin memfokuskan yang dari yang jelek ke jelek, karena aku kan nggak semuanya bisa aku aksesi semua, gitu loh. Kayak pertama itu yang membuat aku suka membuat animasi, ya bukan suka, kayak aku ingin membuat animasi itu saya terpelopor oleh channel, yaitu kalian pasti sudah tahu, yaitu Santun TV. Santun TV itu aku suka karena dia kehidupan, aku juga terinspirasi informasi itu dari Santun TV juga. Di Santun TV ini channel meskipun subscribernya kalah sama dengan yang lain, tapi jika dia ngupload video aku tunggu. Dan channel kedua adalah Tekotok ya. Tekotok ini lebih ke jokesnya, lebih ke lucu-lucuannya sih. Kalau unsur kehidupannya sih jarang, cuman baru-baru ini memang ada unsur kehidupan, kayak kata-katanya tentang kisah nyata gitu, aku suka juga. Jadi Tekotok dan Santun TV juga aku suka untuk animasi, oke? Jadi yang bilang jelek, nah jelek itu banyak konteks. Contoh, ada yang bilang kemarin bagus backgroundnya jangan putih dong gitu ya. Bagus itu, dia mengkritik tapi kasih tahu alasannya apa. Aku bilang siap, aku coba ya backgroundnya, tapi ya itu tadi kekurangannya. Kalau ada backgroundnya otomatis kan colornya itu atau warnanya itu macam-macam. Nah dengan statementku kan atau orang di dalam hidupku tersebut itu dominannya kan hitam. Nah aku bisa sih ganti warna hitam, putih dan lain-lain, teman. Itu tadi agak susah untuk menggradingnya gitu ya. Jadi takutnya ada yang miss, misalkan di sini ada background putih, dengan di sini yang lain itu dominannya warna hijau dan lain. Jadi konteksku otomatis orangnya berwarna putih dong. Nah orangku berwarna putih tapi masuk ke background yang ada putihnya hilang. Tapi di scene berikutnya jika tidak ada background warna putihnya atau tidak ada putihnya gambarnya, otomatis tidak ada. Itu yang masih aku coba untuk buat ya. Tapi terima kasih yang komen kayak gitu, bagus. Terus ada yang bilang gini, waktu videoku pertama yang animasi yang tentang lupa, yang ini ya, aku lupa juga. Nah aku ada yang komen, kok kayak kurang ya, masa cuma orangnya aja, cuma kita dua orang bawa perisai bawa pedang, terus kayak ada kesan gitu ya. Kok gitu doang, kok gak ada konteks angin atau gimana gitu. Karena langsung saya bikin, kalau saya bisa langsung saya bikin. Kemarin di video bahaya dan penyesalan yang part pertama itu ada sebuah, itu nanya pohon sih, tapi gambar pohon agak susah karena di situ kan sudah ada dikasih gambar itu gak bentuk pena, jadi saya nggak gambar sendiri, jadi sudah ada bentuk misalnya lingkaran, kotak, persegi, panjang gitu ya. Saya
kota persegi, persegi panjang, maaf, segitiga ya kan. Jadi gak ada kontes, saya gambar sendiri. Itu ya lumayan susah, jadi saya harus fokuskan ke orangnya, terus saya juga ngefokuskan ke angin gitu kan, jadinya gak susah. Tapi bagus juga, itu langsung saya praktekin dan alhamdulillah jadi, meskipun gitulah ya. Lanjut, ada yang komentar kayak misalkan gini ya, kok suaranya kayak apa ya, suaranya itu apa ya, kayak animasi kan ada suara atau back soundnya gitu, back sound dalam arti lagu yang mengiringi. Akhirnya aku coba cari di YouTube Studio, ada banyak sound gitu. Aku coba download yang pas dengan animasiku, dan alhamdulillah saya ACC juga kan komentar tersebut, saya lipas, kritik apapun saya lipas. Tapi ada alasannya nggak boleh kalau kritik ya sesuai dengan kontra gitu ya, nggak boleh kontra ke pro gitu, mendekati pro nggak boleh. Tapi kritik itu harus ada sarannya gitu ya, bukan kayak animasinya jelek tapi aku suka. itu nggak boleh ya, nggak boleh. Bilang aja animasimu jelek, ini loh kok orangnya cuma satu, alasan gitu ya. Animasinya jelek, kok backgroundnya kok putih doang. Nah, ada alasan, bukan kayak animasimu jelek tapi aku suka gitu. Itu kan dia kritik tapi memuji aku, jadi aku bingung gitu ya mendapatkan solusinya. Itu aku nggak merekomen. Nah, lanjut, yaitu ini, animasinya nggak ada jokesnya. Oke, animasi nggak ada jokesnya, agak susah juga. Ini lebih susah daripada background sih. Animasiku nggak ada jokesnya, bukan aku mau ngejokes ya, bukan, nggak kepingin ngejokes kayak Salmon TV ya kan, Salmon TV, Penalta atau Tekotok ya kan, nggak ada jokesnya. Itu menurutku kurang sih, kurang aku pahami konteks jokes itu. Jadi aku masih belajar juga jokes, tapi agak susah juga menerapkan jokesku ke memasukkan jokes itu ke dalam animasiku, karena animasiku kalian tahu sendiri cuman mulut dan kepala saja. Jadi untuk mengekspresikan jokes bisa, misalkan kamu ini lucu misalnya gitu ya, tapi kan mengekspresi wajah dan muka itu susah. Nah, itu tadi yang membuat penghalang gitu ya, karena saya tidak menggambar tapi saya menempatkan. Contoh, orang kan kepala bunder, garis gitu, itu ada bunderannya, garis, aku buat garis gini, aku buat lengannya, tapi tidak digambar, jadi bentuk stickman gitu ya. Itu jokes aku pasti pertimbangkan, dan ini ada hubungannya dengan coba ini, ceritanya tidak nyambung atau ceritanya kurang drama ya. Untuk kurang yang nyambung ini aku masih bingung tuh dalam arti apa ya, yang nyambung, animasi kurang nyambung ini aku gimana. Tapi ada yang komen kemarin, animasimu kok cepet banget gitu loh ceritanya, begitu. Setuju ya, setuju. Tapi kalau nggak nyambung, itu konteksnya nyambung. Di Video Bahaya dan Penyesalan itu menceritakan bahwa seseorang ayah yang kebut-kebutan, dia bekerja demi keluarga, kebut-kebutan dan menerobos palang kereta api tidak menggunakan helm dan akhirnya ketabrak, dan itu semua hanya mimpi dia saja. Itu dalam arti bahwa mengingatkan bahayanya kita berkendara gitu, bukan hanya kereta api tapi lampu merah atau yang lainnya. Karena kalian bekerja itu kalian juga mempertaruhkan nyawa kalian untuk keluarga. Jadi itu konteksnya, dan di akhir scene di part ketiga itu juga saya memberikan bahwa penyesalan dan lain-lain itu saya cantumkan di situ. Jadi mohon kalian baca. Memang waktuku dikumpulkan dari full, saya nanti kerangkum juga full movie-nya,
itu cuma 6 menit aja. Jangan Santun TV dan Tekotok itu kalau membuat full movie hingga 30 menit. Wow, emang cuma jujur li, animasiku yang sederhana itu membutuhkan 1 menit adalah 500 frame, 400 sampai 500 frame 1 menit. 1 menit itu dalam artian itu framenya tuh gak jalan gitu, gak jalan satu full gitu. Contoh misalkan ada seorang ayah dan ibu lagi debat, itu aku frame pertama fokus ke sini, frame kedua fokus ke sini, ketiga sini gerakan misalnya tangan gini, nanti frame ke-6. Nah jadi aku gak bisa kayak satu frame tuh ayahnya gini, ibunya gini gitu ya, nanti frame kedua gini nggak bisa. Aku fokus gini dulu, ibunya nanti aku fokus ke ayahnya. Jadi banyak gitu ya. Nanti ada yang komen nanti bang, alasan lebay 1 menit 400 frame. Enggak, itu aku sendirian buat ya 400 frame. Jadi kalau ada yang di bawah 400 frame dengan frame rate sekitar FPS-nya ya, FPS-nya sekitar 30 sampai 60 FPS, kalian hebat di bawah 400 frame dalam 1 menit. 1 menit aja. Itu masih kelihatan mata-matanya ya. Ya ingin gitu, misalnya ibu bilang gitu gini itu kayak semut gitu, kayak Santun TV lah. Tuh semut banget ya kan. Salah satu TV collab gitu ya. Nah lanjut tuh juga bagus. Lanjut, sudah komentar sudah habis, saya mau menjelaskan tentang unek-unek saya gitu ya. Yang terakhir itu adalah unek-unekku yang sangat-sangat ingin menjawab semua dari awal video dan akhir video klarifikasi ini, yaitu channel Info Mehmet itu ada dua tipe. Aku kepingin membuat channel lagi, tapi ya channel ini belum berkembang, apalagi buat channel baru. 2 tipe, yaitu animasi dan visual. Visual itu kayak gini kan, bilang ini. Jadi aku akan mereact atau membuatkan video mengkomentar tentang yang viral gitu ya. Bukan viral sih, aku bodo amat yang viral. Aku maunya kata kasarnya yang ada isinya gitu. Contoh yang kemarin ada ibu-ibu yang minta susu dingin itu 1 liter dingin. Nah, aku ingin mengkorek itu dan aku membuat parodinya atau membuat animasinya di animasiku. Jadi aku hanya ngomong-ngomong doang di depan untuk mengkomen bahwa apakah tindakan ini salah, apakah tindakan ini benar, apakah ini patut untuk contoh dan lain-lain. Nanti aku akan membuat videonya tapi lewat animasi, biar kalian tahu visualnya itu tentang lewat animasi, meskipun masuk atau enggak, aku mau menginspirasikan lewat animasi. Nah tapi animasi itu sangat lama, bisa-bisa misalkan aku melihatnya hari Senin, aku buat hari Senin animasi, ternyata ada baru lagi, misalkan ada yang merobos lampu merah atau lain-lain, aku buat Selasanya gitu ya. Tapi kan animasi yang satu ini masih belum gitu. Sebab itu mau buat itu. Tapi animasiku ini buatnya itu gak anggar buat ya, misalnya ada 1 minggu ada 5 video tentang react gitu. Apakah aku akan membuat videonya? Enggak, semuanya animasi enggak gitu ya. Jadi animasiku hanya yang konteksnya yang sangat-sangat dekat dengan kita aja. Udah tadi. Lanjut. Itu saja sih. Terus untuk jokes itu tadi, karena ini memang kehidupan, aku belum tahu jokes apa yang cocok gitu ya. Tapi aku masih belajar tentang Santun TV. Yang kemarin adalah kamu ini ya judulnya. Terus ada Hakim Bambang itu, aduh ada itu juga. Terus ada kemarin si Tekotok membuat, itu aku bingung sih, si Tekotok itu ya animatornya tuh aduh ngisi nggak ya, animator Tekotok itu. Aku lihat videonya tuh, jadi aku lagi ikut upload ini ya kan, tiba-tiba dia langsung kayak flashback gitu. Itu bagus. Itu idenya sih, ide itu memang mahal. Tekotok itu bagus. Aku juga belajar dari Tekotok juga kalau nggak salah, yang cek apa juga, debt collector ada nggak salah tuh, yang debt collector itu yang membahas debt collector ada. Terus kalau nggak salah itu cek kalau nggak salah ojol itu ada yang ojol yang masalah tentang kayak dia itu
mikir bahwa hidup salah, mati pun salah gitu-gitu ya. Itu juga ada itu. Saya lagi fokus mas tentang dia, tiba-tiba dibalik lagi di flashback itu bagus. Jadi satu TV tempat aku belajar dari jokes mereka, tapi ya itu juga karena aku konteksnya dalam arti kehidupan, dia juga kehidupan sih, cuman ada jokesnya itu yang buat saya nilai plus ya. Itu bingung itu bacanya gimana konteksnya, karena ya saya nggak ada wajahnya gitu ya, nggak ada wajahnya, jadinya bingung gitu ya. Oke, segitu dulu klarifikasi saya, dan jika ada salah kata perkataan saya mohon maaf ya kan. Dan support channel ini menjadi channel yang berkembang karena saya ingin membanggakan Indonesia. Waduh, lebih salim aja. Sudahlah, itu saja videonya. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Follow juga akun Instagramku yaitu Infomemet. Tulis saja di Instagram ada Infomemet, oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe channelku, channel Santun TV, dan channel Teh Kotak. Ya kan? Kenapa saya masukkan channel mereka? Ya karena inspirasi saya di situ, oke? Jangan lupa kalian subscribe Santun TV. Ini sih itu loh Mas Santun TV, subscribe lah. Teh Kotak. Bagus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan mohon maaf kalau misalkan kalian bingung tentang kontenku. Saya jamin konten berikutnya sesuai dengan konteks yang saya bilang tadi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Lebih dari mana ya? Bisa lah.